Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis ini sudah berjalan selama 11 bulan dan bahkan pemanfaatannya sudah mencapai 30 juta. Presiden berharap melalui program makan bergizi gratis ada sinergi dan juga multiplier effect atau efek ganda dari SPPG dan juga UMKM lokal. Sudah 11 bulan berjalan, Presiden memberikan sejumlah catatan akibat kejadian yang marak terjadi kemarin seperti sejumlah evaluasi. Tapi publik bertanya, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, saya akan ajak Anda dulu untuk melihat apa saja catatan dari Presiden Prabowo Subianto berikut. Oke, tadi kita sudah lihat ya beberapa catatan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya juga harus mengenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber pertama, Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Selamat malam, Pak Maman. Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah, semangat terus. Semangat terus. Oke, nanti kita akan bahas begitu ya Pak ya. Saya juga ingin menyapa ada Pak Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Amelia. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Kabru Samad, anggota DPR RI. Selamat malam, Kang Samad. Selamat malam, Mbak Sel. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa Pak Raden Teddy, Waketum Kewirausahaan UMKM Kadin. Selamat malam, Selamat malam, Pak Teddy. Oke, karena kita bicara soal makan bergizi gratis, saya langsung ke BGN. Pak, ini 30 juta begitu apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wah, 11 bulan 30 juta. Tapi saya juga pengen lihat dari data Anda, berapa banyak penyebarannya? 30 juta tuh di mana saja? Apakah memang ini sudah sesuai track record dari Presiden Prabowo Subianto? Dan juga kira-kira kurangnya berapa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Selamat malam seluruh pemirsa TV juga. Jadi dari BGN kita memang sudah melakukan pembuatan SPPG dan juga penyetujuan SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengolah dan juga mendistribusikan makanan bergizi tersebut sudah 10.012 per data hari ini SPPG, dan itu tersebar di seluruh provinsi Indonesia, 38 provinsi. Di semua provinsi. Memang yang paling banyak memang yang paling banyak Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Karena memang jumlah penerima manfaatnya paling banyak. Nah, kemudian target kita kan mau sampai 30.000 nanti di tahun ini. Jadi kita berharap memang bahwa program ini akan segera bisa mencapai target yang disebutkan oleh Pak Presiden kita tadi. Dan kami semua di BGN itu bekerja keras untuk bisa mencapai target percepatan tersebut. Oke, Pak, kalau untuk daerah 3T, mungkin daerah yang stuntingnya tinggi, itu apakah memang sudah penyerapannya sudah begitu lebih tinggi atau bagaimana? Atau masih kurang, belum merata? Iya, daerah terpencil kami sebutnya ya. Itu target kita ada 6.000 lebih kurang SPPG yang akan kita buat. Dan itu bekerja sama bersama Pemda, Satgas Pemda, dan juga seluruh mitra-mitra yang mau bekerja sama bersama Pemda. Jadi Mbak Amelia, di sini kita juga melibatkan seluruh unsur masyarakat. Karena apa? Menentukan daerah terpencil itu di mana, itu sangat penting dikonfirmasi oleh Pemda setempat juga. Dan saat ini memang sudah ada yang kita bangun, seperti misalnya saya baru dari Papua Biak. Di Biak sana pun kita sudah ada 4 berjalan SPPG operasional. Kemudian di Pulau Seribu itu kita sudah berjalan SPPG di sana. Kemudian ada lagi di kepulauan-kepulauan yang ada di negara kita, memang belum banyak. Tetapi kami targetkan mulai dari bulan Oktober nanti ke depan, target kami adalah 3T yang sebanyak atau daerah terpencil sebanyak 6.000 ini akan berhasil dicapai. Berarti fokus sekarang adalah untuk daerah 3T begitu ya Pak? Ya, kita memfokuskan ke daerah terpencil, tapi tidak melupakan yang aglomerasinya juga, yang daerah lainnya. Karena kan dia harus bergabung 24.000 di daerah aglomerasi plus 6.000 maka 30.000 nanti. Oke, ini kan targetnya 82 juta begitu ya Pak? Kira-kira kapan? 82 juta ini sampai sekarang kami di BGN, terutama kepala badan dan seluruh jajaran pimpinan itu masih komit untuk mencapainya di Desember nanti. Desember? Berarti tinggal 2 bulan Pak? 3 bulan lah, 3 bulan kurang? 3 bulan lagi. Bisa, Dan kita berharap sih dengan kita lihat ya, waktu sampai Juli kan kita itu jumlah SPPG-nya 2.000 sampai Juli. Kemudian dari Juli ke sini kita mencapai 10.000. Jadi sebenarnya ketika semua infrastruktur dan seluruh unsur masyarakat
ikut membantu program ini, maka itu bisa kita capai. Artinya ketertarikan dari masyarakat itu begitu tinggi animonya? Ketertarikan masyarakat sangat tertinggi Bapak Ibu. Jadi saat ini di portal BGN itu ada lebih kurang 20.000 mitra yang masuk mendaftar. Nah, dari 20.000 itu ada lebih kurang 15.000 yang sedang persiapan. Jadi mereka sedang menyiapkan ini calon-calon SPPG-nya. Gitu. Jadi ada 5.000 lagi kita minta untuk mereview ulang. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Oke, baik. Nah, ini 20.000 ini sudah sangat potensial. Oke, selain SPPG, tadi di opening juga saya sudah sampaikan bahwa UMKM ini salah satu yang diminta untuk bersinergi bersama dengan SPPG. Apakah memang sudah ada UMKM yang terlibat langsung begitu Pak? Kalau ditanya sudah ada, justru bukan begitu pertanyaan. Justru yang paling menikmati di program MBG ini ya UMKM. Berarti sudah? UMKM itu mikro, kecil, menengah. Saya mulai dari menengah dulu. Kalau pengusaha yang bikin dapurnya itu rata-rata menengah dan kecil. Karena kan dia butuh modal, jadi itu rata-rata yang menikmati itu menengah dan kecil. Kalau tadi data yang disampaikan oleh Pak Tigor itu ada kurang lebih 10.000 dapur yang memang sudah terbangun. Nah, berarti ada 10.000 pengusaha menengah, kecil dan menengah yang ikut terlibat. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, usaha mikro dan kecilnya itu rata-rata per dapur umum itu rata-rata 15. Sampai ada bahkan yang sampai di 20, tapi average kita itu rata-rata kurang lebih 15-an. 15 apa Pak? Supplier yang terlibat di dalam setiap dapur umum. Namun memang misalnya ada dapur umum yang di dalam suatu area itu ada 4 dapur umum, misalnya gitu ya, deketan tuh, itu terkadang ada satu supplier, dia menyuplai juga di 4 dapur umum, 3 dapur umum. Tetapi poinnya yang saya mau bilang bahwa dalam setiap dapur umum, dia melibatkan 15 supplier yang ikut terlibat di situ. Itu dari sisi usaha mikro. Penyerapan tenaga kerja, satu supplier itu rata-rata 3-5 orang. Mereka ikut bekerja di supplier itu. Yang nganter. Macam-macam tuh, ada yang tukang potong, kan ada biasanya dapur umum yang dia mengorder, oke, saya nggak mau minta sayur-sayuran yang raw material sayur, tapi yang udah dipotong-potong. Ada juga yang mereka minta ayam atau daging yang sudah dipotong-potong. Nah, berarti kan suppliernya butuh pekerja tuh. Betul. Sekitar itu. Artinya multiplier efek ekonomi, baik itu memberikan keterlibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di lokal area, itu terjadi. Itu. Nah, lalu yang ketiga, ekosistem usaha. Contoh hari ini, sekarang, ini saya memprediksi ya, sekarang mungkin dapur umum, supplier masih mengejar dapur umum. Tetapi pada saat sudah terbangun 30.000, justru kebalikannya tuh. Dapur umum akan ngejar supplier. Kita justru ada kekhawatiran, pada saat 30.000 itu sudah terbentuk, berpotensi kesulitan mencari bahan baku. Telur, ayam, daging, ikan. Nah, karena tidak semua daerah itu bisa produksi ikan. Bisa aja dia harus ngambil dari daerah lain. Nah, ini dengan dampaknya terbangun semua dapur umum ini, akhirnya mau nggak mau ekosistem ekonomi di daerah akan dipaksa. Petani akan sudah mulai menanam sayur. Peternak akan sudah mulai menernak ayam ataupun ayam petelur, peternak ikan dan segala macam. Poinnya saya mau bilang bahwa dengan program MBG, kita harus melihatnya pada spektrum yang jauh lebih luas dan lebih komprehensif. Ini bukan hanya sekedar menyasar peningkatan gizi anak saja, tapi ini membangun sebuah ekosistem usaha ekonomi baru di bawah. Di level kecamatan sampai desa tuh. Jadi betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah. Artinya MBG ini memberikan pasar untuk UMKM begitu ya, Pak Maman. Nanti kita dalami lagi Pak Maman, termasuk kita akan bahas soal kejadian luar biasa pemirsa ataupun kejadian marak yang terjadi kemarin dan evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto yang harus kita dalami. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya akan lanjutkan kepada
Kang Samad nih. Kang Samad, kemarin di DPR, Iya. tepatnya sih sebenarnya Komisi 9 ini ya, tapi saya boleh bertanya sama Anda karena Anda juga DPR. Ini kemarin ada dari Ali Gizi begitu, mengatakan bahwa harus adanya penggunaan pangan lokal, begitu. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang pangan lokal ini harus didorong untuk membangun ataupun mendorong UMKM atau bagaimana? Iya Mbak Sel, jadi sebetulnya kita mau lihat dulu landasan pemerintah dalam menjalankan program ini. Ini sebetulnya adalah komitmen pemerintah untuk mewujudkan pasal 31 Undang-Undang Dasar. Di mana di ayat 4 disebutkan alokasi anggaran pendidikan 20%. Nah, kualitas pendidikan kita, masyarakat kita, anak-anak kita itu masih banyak masalah baik dari segi infrastruktur, sarana, dan sistemnya yang harus diperbaiki. Nah, pemerintah saat ini melihat bahwa tantangan yang harus dilakukan adalah bagaimana kesehatan gizi anak-anak sekolah itu. Oke. Nah, jadi komitmen ini adalah sebagai perwujudan pemerintah untuk menyiapkan SDM yang unggul melalui penyediaan makanan bergizi. Ini yang kita mau lihat. Kemudian kita melihatnya rentang waktu perjalanan program MBG ini. Pak Sela bisa lihat misalnya BGN sendiri baru dibentuk di bulan Agustus September 2024. Kemudian sebagai turunan daripada undang-undang tentang kesehatan nasional. Lalu kemudian STOK-nya, lalu kemudian paralel dilakukan piloting program ini. Jadi DPR memandang ini adalah akselerasi yang begitu cepat dilakukan oleh pemerintah di samping menyiapkan organisasi, SDM, dan sekaligus mempraktekkan di beberapa daerah. Oke, baik. Nah, kalau hari ini sudah sampai pada pembicaraan bagaimana keterlibatan UMKM, kita di DPR sudah memberikan 2 dorongan kebijakan untuk pembiayaan buat UMKM. Apa aja tuh Pak? Pertama, kita telah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan melahirkan POJK nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM. 2 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mendorong di dalam RKP pemerintah 2026, 8 program prioritas pemerintah, salah satunya RKP-nya, Rencana Kerja Pemerintah 2026 itu adalah peningkatan kualitas dan pengembangan UMKM. Itu di poin ke-6 kalau tidak salah saya ingat. Ini artinya apa? Karena kita menyadari rencana pemerintah ini adalah telah membuka demand side. Kalau demand side-nya terbuka, maka mau tidak mau supply side-nya akan jauh lebih mudah. Nah, karena itu kita sudah mengantisipasi adanya sumber pembiayaan. Di otoritas fiskal menempatkan dana di Himbara. Kemudian POJK mengatur akses kemudahan. Lalu kemudian pemerintah mendorong menggunakan APBN untuk MBG dalam rangka membuka demand side. Sehingga ekosistem UMKM itu bisa bergerak. Bergerak dengan pembiayaan yang didorong oleh Komisi 11. Dengan pembiayaan yang ada. Saya akan coba cek dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dari Kadin, bagaimana Pak Teddy melihatnya? Apakah memang pembiayaan yang sudah didorong oleh Komisi 11 ini kemudian akhirnya menggerakkan UMKM untuk terlibat aktif dalam program MBG atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Zelia. Malam semuanya. Jadi ya, Kadin Indonesia berkomitmen sebagai mitra strategis pemerintah. Jadi kami selalu mendorong, termasuk kalau saya pandangannya Pak Maman ya, kemudian saya WKU bidang UMKM gitu kan. Jadi kami selalu mendorong, berturut berpartisipasi menunjang program pemerintah. MBG adalah salah satu program unggulan Pak Prabowo, Presiden kita, dan bahkan ketum kami, Kadin Indonesia, menjadikan MBG ini salah satu dari 4 program quick win. Jadi sangat prioritas sekali. Nah, tentu Kadin berupaya untuk menunjang program ini dengan berbagai cara. Kadin Indonesia ingin berpartisipasi dan komit 1000 dapur MBG. Hari ini hampir 300 yang sudah terrealisasi. Dan tentu target ini akan segera direalisasikan. Dan kami melihat dari sisi UMKM, keterlibat UMKM seperti Pak Menteri Maman tadi sampaikan, ini manfaatnya semuanya untuk UMKM.
Namun kalau dari sisi pembiayaan, kalau dari sisi bahan baku dan lain-lain, menurut saya nggak perlu. Karena BGN kan bayar duluan nih kepada dapur. Dapur kan belanja tunai. Nah yang dibutuhkan adalah pembangunan dapurnya. Pembangunan dapurnya kesulitan UMKM. Tadi sempat saya bicara dengan Bang Tigor. BGN menyetujui titik kalau dapurnya hampir selesai. Berarti kan sudah dibangun dulu nih uang pribadi. Baru diajukan, bisa ngajuin ke bank. Dengan persetujuan dari BGN. Yang diharapkan itu UMKM berharap dari awal titik disetujuin, baru ada pembiayaan. Baru bangun dapurnya. Nah ini kan baru UMKM nggak mampu kalau dia bangun dulu baru refinancing ibaratnya ya. Sudah bangun anggaplah 2 miliar nih habis. Baru ajukan ke bank. Itu yang menjadi kendala menurut Anda, Pak? Itu, yang keadaan saat ini ada seperti itu. Mereka bangun dulu bisa jadi yang seperti Pak Menteri Maman katakan tadi, menengah kecil yang membangun. Mungkin duitnya dari usaha besar. Duitnya nih untuk membangun. Baru nanti mereka ajukan ke bank atau lembaga keuangan. Sementara banyak sekali lembaga keuangan yang ingin. Kendalanya di situ. Surat tadi kalau bisa ini evaluasi bagian ya. BGN mengeluarkan dulu nih persetujuan dari awal. Sebelum dibangun, titiknya disetujuin. Dengan garansi, kalau tidak dibangun maka garansinya diambil misalkan. Nah dari situ baru bank akan proses. Apalagi LPDB misalkan, Kementerian Koperasi. Itu ditambah anggarannya untuk mensupport pembangunan MBG. Dapur ini. Nah mereka kesulitan membiayain karena tidak ada persetujuan tadi. Berarti maksud Anda adalah persetujuan dulu supaya nanti UMKM itu lebih mudah untuk nantinya mendapatkan pembiayaan. Nah, tapi kalau tadi kita bahas soal pembiayaan, kita juga sudah bahas bagaimana keterlibatan UMKM. Nah, yang jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini juga adalah evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto, catatan-catatannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebelum kita bahas soal evaluasinya gitu Pak, standarnya dari BGN itu sebenarnya seperti apa sih untuk membuat dapur dari makan bergizi gratis dan juga SPPG-nya? Soalnya saya lihat itu panjang sekali sepertinya. Baik, terima kasih. SOP-nya standarnya Pak. Mbak Amel, memang kalau kita di BGN itu menyebutkan kita punya sistem dan tata kelolanya yang sangat ketat memang. Satu, mulai dari awal untuk dia bisa masuk mendaftar sebagai SPPG yang diakui oleh BGN. Itu prosesnya panjang, paling tidak ada 3 tahap itu memang Pak. Satu, tahap administrasi. Ini kan banper kerjasama dengan yayasan. Nah yayasan ini harus yayasan yang benar, tidak boleh yayasan yang asal dibuat-buat. Misalnya NPWP-nya di copy paste dari yayasan lain, itu kita cek semua. Nah banyak yang berguguran di situ Pak. Ketika dia mendaftar di pengajuan, dia gugur. Yayasannya itu dinyatakan tidak valid. Nah itu yang kedua. Yang pertama ya. Yang kedua setelah dia nanti bagus semua administrasinya masuk. Ternyata mau masuk di tempat yang sudah penuh. Maka kita akan bilang tempat tersebut sudah penuh. Sehingga tidak perlu mengajukan di tempat tersebut supaya pindah. Dan jangan membangun, kita bilang loh Pak, jangan membangun. Nah, baru yang ketiga, ketika dia dinyatakan masuk di tempat yang sudah tepat, ada titik yang bisa dibangun, kita katakan oke, Anda masuk ke dalam proses persiapan. Nah, disinilah dia Pak? Masuk ke dalam persiapan ini, di sini dia membangun, kami kasih waktu selama 45 hari. Ini yang tadi kita diskusi dengan Pak Menteri, di sini ini Pak, yang 45 hari ini banyak yayasan atau ada yayasan yang dia hanya sekedar membooking rupanya. Dia tahu tempat-tempat itu, dia book itu. Satu yayasan kan hanya boleh 10. Lapangan padel begitu ya contohnya ya? Satu yayasan hanya boleh 10 ya. Nah dia book itu 10, tapi ternyata dia nggak sanggup bangun. Akhirnya ini hang tidak terbangun. Tapi ada kontrolnya nggak Pak? Maksudnya ada. Bapak bisa ngelihat gitu kalau misalnya ada orang yang nge-booking begitu titik-titiknya, tapi dalam kurun waktu harus 45 hari atau bisa dideteksi lebih awal Pak harusnya? Kami deteksi. 20 hari tidak ada perkembangan itu Pak Menteri, Pak Teddy, itu kita panggil. Kan baru 2 minggu lalu kami panggil semua mitra, ketika melihat 20 hari nggak ada kemajuan Pak, 0. Ya ini kita panggil semua. Saya bertepatan memimpin yang di tim A, yang seluruh Sumatera. Kita panggil itu ada 800-an lebih yayasan mitra itu begitu. Nah kita kasih dia kesempatan, minta komitmen klarifikasi bahwa dia masih akan tetap membangun. Tapi tim BGN ini ada juga di daerah-daerah atau gimana? Ada. Kan kita punya SPPI. Kita punya SPPI sekarang 30.000. 30.000 itu tersebar di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten di Indonesia. Jadi mereka bisa ngelihat kalau ada satu titik itu dinyatakan dia mau bangun, tapi ternyata 20 hari tidak ada apapun. Nah ini yang mungkin pernah sempat salah kaprah
di media disebutkan itu titik fiktif. Bukan fiktif, tapi orang yang sudah membuk kita nyatakan dia boleh membangun, tapi ternyata tidak dia bangun-bangun. Akhirnya kan orang lain yang mau masuk tidak bisa. Karena terpaksa dia kita tunggu, 40 hari dia mesti kita tunggu kan, karena itu komitmen kita juga. Oke, Pak Maman menemukan hal serupa nggak kalau UMKM begitu? Misalnya ada SPPG fiktif gitu. Nah ini, tolong melalui kesempatan ini saya juga mau luruskan, itu dibuang deh kata-kata SPPG fiktif itu. Kasihan nggak gini-gini. Saya juga berkepentingan untuk meluruskan ini program bagus. Oke. Bahwa memang program ini perlu ada banyak catatan, evaluasi iya. Tapi jangan sampai narasi yang tadi SPPG fiktif itu melebar kemana-mana itu. Yang ada itu begini. Jadi ini kan ada sistem online yang dibuat oleh BGN. Jadi di mana semua orang, siapapun dia yang berkeinginan menjadi mitra BGN, dia bisa mendaftar semua via online. Nah, karena ada beberapa contoh kesuksesan si A, si B, si C ini mendaftar secara online, akhirnya tidak sedikit yang tergiur. Untuk yang tadinya dia cuman berkeinginan punya 1 SPPG, berniat punya 10. Sudah punya 10 daftar dia, di-book. Tergiur keuntungan Iya, gitu ya? tergiur mendaftar ini. Ini belum bicara membangun loh. Oke. Ini baru mendaftar. Mendaftar sampai 20, dia blok tuh. Padahal sebetulnya ada lagi pengusaha yang di luar lain, dia serius mau mendaftar di titik itu, Akhirnya nggak bisa. tapi punya duit juga. Nggak bisa, karena sistem kan diblok. Makanya ini mungkin yang perlu menjadi catatan evaluasi. Akhirnya yang tadi orangnya serius mau bangun, tapi dia udah kekunci, jadi nggak bisa. Contoh kasus, nah ini saya juga akhirnya harus saya buka, karena ini supaya publik juga ngelihatnya utuh. Bisa bayangkan, kita Kementerian UMKM itu, mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita banyak sekali kedatangan pengusaha-pengusaha yang sudah mendapatkan titik-titik di BGN, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membangun, datang ke kita. Mintalah macam-macam tuh, akses pembiayaan lah, akses modal, bahkan ada juga nawarin ke kita secara pribadi. Langsung saya marahin, nah ini nih, gara-gara kalian ini semua nih, akhirnya kita pemerintah nih dibilang nggak bener lah, dibilang brengsek lah, dibilang nggak becus kerjanya. Nah artinya ini yuk kita luruskan sama-sama nih, makanya muncul kebijakan di BGN istilahnya rollover. Dievaluasi itu semuanya, ketemu angka kurang lebih 4.500 sampai 5.000 titik. Yang inilah mau dihapus kalau dia tidak melanjutkan pembangunan. Dan termasuk kita juga akan bahas nih. Jadi saya luruskan loh Mbak ya, tolong sekali lagi 4.500 sampai 5.000 itu bukan SPPG fiktif. Kalau SPPG fiktif kan seakan-akan SPPG-nya ada, tidak ada, tapi duit anggaran pemerintah keluar terus. Tapi tidak. Tidak itu, jangan. Maka yang benar itu mereka sudah mendaftar, dapat bookingan titik, tidak dibangun-bangun. Karena apa? Tidak punya uang, modal gitu loh. Nanti saya akan minta Pak Tigor untuk coba dalami lagi Pak ya, jawab bagaimana kemudian evaluasi. Karena tadi catatannya begitu banyak nih, catatan dari publik juga begitu banyak begitu ya Pak Tigor ya, usai jeda tapi tetaplah bersama kami. Kalau untuk dampak ekonominya menurut saya yang positifnya itu bagus lah ya untuk dampak ekonominya. Cuma yang negatifnya ini karena ada beberapa juga yang masih pakai produk siap jadi gitu, dan produk siap jadi itu nggak majuin UMKM, bukan produk asli Indonesia. Jadi dia kayak beli produk nugget segala macam itu nugget dari impor gitu. Jadi kayak sama aja intinya. Oh ya, menurut saya dari MBG ini ada 2 dampak positif sama negatifnya. Positifnya emang kebuka berapa lapangan pekerjaan yang emang kayak dari nyiapin makanan, mungkin masak, terus dari yang bersih-bersih, nyuci-nyuci itu pun dapat kan pekerjaan. Terus habis itu segi negatifnya adalah emang banyak banget kan di berita yang keracunan. Untuk program MBG ini kebantu, cuman kualitasnya aja yang lebih ditingkatkan lagi, karena memang saya membuktikan sendiri kalau makanan itu agak lama, agak basi. Mengurangi pengangguran, banyak membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu juga yang biasanya di rumah suka ngerumpi. Nah itu jadi mereka biar teralihkan gitu dengan kegiatan yang positif. Oke, pemirsa, tadi kita sudah lihat ya sejumlah
mungkin masukan dari publik begitu atas evaluasi ini, tapi kalau saya lihat juga di media sosial itu banyak yang kemudian meminta agar makan bergizi gratis, dananya ini dialihkan ke BLT, bantuan langsung tunai. Tapi apakah ini efektif? Saya mau tanya dulu dari DPR melihat respon masyarakat seperti ini bagaimana? Kalau untuk BLT udah ada alokasinya Mbak Sel. Oke, tapi kalau misalnya ditambah atau karena diserahkan langsung. penerima BLT, penerima manfaat itu sudah berdasarkan data DSN. Jadi udah jelas jenis-jenis programnya sudah kita bahas dan itu tetap ada alokasinya di APBN 2026. Nah, yang jadi perhatian publik itu adalah diberikan langsung ke orang tua. Jadi diberikan uang. Itu gitu saya kira satu masukan yang bagus. Tapi Mbak Sel, saya ada pengalaman yang menarik. Oke. Waktu periode lalu mewakili masyarakat Jakarta, saya punya dapil namanya Kelurahan Sunterjaya. 3-4 kilometer dari balai kota. Saya menemukan stunting di situ. Di Jakarta. Di Kelurahan Sunterjaya. Apa artinya? Bahwa di ibu kota negara saja kejadian. Kenapa? Karena orang tuanya sebelum menikah belum punya pekerjaan tetap, kemudian menikah tidak punya pekerjaan tetap, akhirnya hamil, kemudian anaknya lahir dalam keadaan kekurangan gizi, maka dia kena stunting. Apa artinya? Dia bisa terkena di mana saja karena soal lapangan pekerjaan. Program MBG ini bukan hanya mengintervensi gizi ibu hamil, balita, anak-anak atau siswa, pelajar, tetapi juga membuka lapangan kerja. Ini dorongan double strategi yang sangat efektif. Kita perlu memberi kesempatan supaya pemerintah di 2026 kekurangan, masukan, hal teknis di sepanjang 2025 akan lebih baik di 2026. Nah, yang tidak kalah penting tadi yang disampaikan oleh Bang Teddy dari Kadin itu adalah CAPEX. Ya, anggaran untuk membangun, pembiayaan untuk membangun SPPG dengan pola kemitraan dari pihak ketiga. Pak Tigor ya, dari swasta. Nah, ini kita udah dorong perbankan supaya dia tidak menunggu hanya di OPEX karena OPEX-nya tidak begitu diperlukan lagi untuk SPPG-nya. Berarti kalau menurut Anda kalau misalnya diberikan CAPEX-nya yang perlu di depan. Himbara harus proaktif di sini. Begitu mendapatkan persetujuan lokasi dari BGN, Himbara boleh masuk di CAPEX untuk pembangunan SPPG-nya. Ini yang diperlukan. Berarti DPR tidak sepakat begitu ya kalau dialihkan ke uang langsung ataupun BLT, tapi saya juga mau dengar dari Kadin dulu. Kadin memandangnya gimana nih kalau dari sektor UMKM? Apakah ini nanti akan mengesampingkan pembukaan atau penyerapan dari lapangan pekerjaan ataupun dorongan untuk UMKM kalau dialihkan? Iya, tadi yang disampaikan dari DPR RI Bang Kamaruzzaman tadi, bahwa untuk BLT kan sudah anggarannya. Namun Kadin melihat ya, tujuan pemerintah, karena kami melihat setiap pemerintah punya tujuan bukan hanya jangka pendek, bukan hanya masa jabatan saja. Bahkan Presiden mengatakan ini tujuannya Indonesia Emas 2045, menyiapkan generasi-generasi yang akan datang. Tapi efek dominonya, Pak Menteri Maman tadi juga menyampaikan beberapa hal, tapi kami melihat dari sudut yang lebih besar lagi. Presiden menyatakan pertumbuhan ekonomi target 8% dengan tingkat kemiskinan 0%. Nah, program MBG salah satu program yang luar biasa. Setidaknya dengan program MBG ini akan menyumbang 0,1% pertumbuhan ekonomi. Kita lihat, tadi Pak Maman mengatakan setiap UMKM akan bertambah 3-5 orang tenaga kerja. Di UMKM-nya, di dapurnya minimal 50 orang tenaga kerja. Kalau ada 30.000 dapur, 1,5 juta tenaga kerja diserap. Dari tingkat pengangguran kita. Oke. Itu sudah menambah. Belum lagi UMKM yang masuk di ranah perkebunan atau ketahanan pangan lebih kurang 29 juta. Ada 12 juta UMKM pedagang pasar yang akan bermitra dengan dapur-dapur ini. Berarti itu akan hilang begitu ya kalau ini misalnya dialihkan? Ini sangat efeknya luar biasa. 35% omset UMKM diperkirakan meningkat dengan program MBG ini. Oh enggak, 35% akan meningkat. Pak Maman, respon Anda kalau dialihkan? Kalau dialihkan respon Anda sebagai Menteri UMKM gimana nih? Ya begini, saya pikir tentunya sekarang pemerintah, kita ya, BGN, Kementerian Keuangan, dan kami sedang menyiapkan mitigasi plan untuk melakukan percepatan realisasi program ini dulu. Itu satu ya. Lalu yang kedua,
kita harus lihatnya juga secara utuh. Bisa bayangkan Mbak, ini baru 11 bulan bisa terbangun, mohon maaf ya, 10.000 dapur itu dahsyat. Coba kita cek aja, silakan, tapi saya data validnya kita cek aja LPG, keagenan LPG yang di Pertamina itu. Sekarang berapa sih jumlah keagenan LPG? Saya pikir kayaknya angkanya juga kurang lebih beda-beda tipis dengan yang ada di MBG. Itu Pertamina butuh waktu kurang lebih puluhan tahun untuk membangun agen LPG. Artinya ada sebuah lompatan percepatan pembangunan dapur umum. Namun kita sadar, dari awal tadi saya selalu bilang bahwa tidak ada yang sempurna, pasti perlu penyempurnaan evaluasi terus menerus yang harus dilakukan oleh kita semua. Jadi saya pikir ini masih ada waktu, saya rasa yuk kita akan lakukan percepatan penyempurnaan sistem, evaluasi tata kelola dan lain sebagainya. Karena ini program baru kok saya rasa. Tapi saya yakin semua sepakat bahwa ini punya efek positif yang sangat luar biasa besar. Jadi yang ingin saya luruskan, jangan sampai kita menyetujui atau membenarkan ada narasi yang menganggap program ini harus di stop gitu. Oh, saya pikir itu harus kita luruskan sama-sama. Ini program yang secara potensi memiliki efek yang sangat luar biasa positif. Bahwasanya perlu penyempurnaan, saya pikir wajib kita evaluasi. Saya rasa di situ dulu ya, kita jangan masuk ke yang narasi BLT kemana-mana, saya pikir itu kita lihat aja dulu. Oke, nanti kita teruskan lagi, termasuk juga penyerapan dana MBG ini yang masih belum maksimal Pak Tigor. Nanti Anda jawab ya, usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita tiba di penghujung segmen pemirsa yang menjadi pertanyaannya. Dananya itu adalah 71 triliun, tapi penyerapannya masih 15 triliun. Pak Tigor, ini bagaimana biar lebih maksimal? Padahal dana untuk tahun depan itu lebih banyak daripada 71 triliun. Baik, terima kasih Mbak Amel. Saya pikir saya jawab secara komprehensif lah ya. Jadi sebenarnya sampai saat ini total per akhir September itu sudah di angka 21 triliun kalau total, 33%. Dari situ memang dari 21 triliun itu 80% itu untuk operasional. Jadi operasional itu apa? Itulah yang untuk membeli bahan baku semua yang dilakukan di SPPG. Jadi sudah lebih kurang 16 triliun ya. Nah kalau kita bayangkan Mbak Amel ya, dana sebesar itu masuk ke seluruh rakyat Indonesia. Seperti misalnya sekarang ada di NTT 100 dapur. Itu 100 dapur kalau rata-rata satu dapur itu 1 miliar per bulan. Kalau dia melayani 3.000 orang. Berarti ada 101 triliun dana masuk di Provinsi NTT. Untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Gimana biar maksimal dananya Pak? 71 triliun ya? Jadi kita sekarang ini memang harus memperbanyak jumlah infrastruktur. Karena yang sangat menentukan tadi jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizinya. Itulah yang sekarang sedang kami percepat. Supaya bisa kita mempunyai sampai 25.000 nanti di November. Gimana caranya Pak? Caranya satu, kita bekerja sama yang tadi itu ya. SPPG yang ada di daerah terpencil kita kerjasamakan dengan Pemda supaya cepat. Supaya menentukan di mana kita harus bangun, mitranya siapa. Karena yang kedua kita harus membantu mitra-mitra ini dari sisi biaya. Banyak yang tadi kita bahas itu sebenarnya mereka sudah mendaftarkan, tiba-tiba dia di tengah jalan kehabisan dana. Nah jadi kita meminta kepada Himbara memang sebenarnya tolong dibantu. Orang-orang ini, mitra-mitra ini sudah masuk tapi mereka kekurangan dana. Gitu. Nah, ini yang kedua, ini sangat penting sebenarnya dana ini. Baru yang ketiga adalah kita harus bisa menyiapkan sumber daya manusia. Karena begitu SPPG-nya ready, nanti harus ada sumber daya manusianya. Itu tadi 47 orang yang siap untuk bekerja sebagai relawan di setiap satuan pelayanan. Nah itu tiga itu sangat penting. Jadi keberadaan uang, adanya infrastruktur dan sumber daya manusia. Penyerapan bisa maksimal kalau infrastrukturnya juga maksimal begitu ya? Saya dari ke Kang Samad dulu, Kang Samad, dana untuk tahun depan itu lumayan tinggi begitu untuk MBG, apa yang didorong dari DPR? Jadi APBN kita 2026 baru disahkan dan alokasinya 336 triliun. Kalau tidak salah ingat untuk program MBG di 2026. Kita mengingatkan pemerintah karena ini adalah postur APBN pertama yang sepenuhnya disusun oleh pemerintah, maka nanti
SPPG adalah entitas pemeriksaan yang harus diperiksa oleh BPKRI. Karena itu kepala SPPG-nya, akuntannya juga benar-benar harus diperkuat tutorialnya dalam pengelolaan APBN. Nah, karena ini 30.000 entitas pemeriksaan yang harus menjadi objek pemeriksa oleh BPKRI. Yang kedua, kita juga mengingatkan spending better. Kualitas belanja APBN kita ini harus betul-betul dijaga. Artinya tepat prosedur, tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu. Karena tujuan APBN yang dipungut dari pajak rakyat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pemimpin seperti Presiden Prabowo ini adalah pemimpin yang memikirkan generasi ke depan. Karena syarat kita untuk menjadi negara maju adalah ketersediaan sumber daya manusia yang unggul. Oke, baik. Begitu. Kalau dari Kadin sarannya seperti apa Pak untuk program ini? Ya, ini suatu program yang bagus seperti saya sampaikan tadi, bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bagus, mengurangi pengangguran, meningkatkan omset UMKM. Tapi perlu kita sadari, tadi sempat ngobrol Pak Menteri, ini harga telur mulai naik, ayam mulai naik. Nah, ini harus segera kita siapkan, jangan sampai nanti 30.000 dapur, ini kesulitan bahan baku. Harga-harga naik semua, rakyat menjerit. Nah, Kadin Indonesia menyiapkan, membantu bermitra ke pemerintah menyiapkan kebutuhan bahan-bahan baku ini dengan menyiapkan peternakan sapi, ayam petelur, dan sebagainya, supaya harganya tidak naik. Gitu dari Kadin, dan ini adalah program yang luar biasa membantu UMKM Indonesia. Terakhir Pak Maman silakan. Ya, kalau saya hanya dua aja konkretnya. Yang pertama, segera lakukan identifikasi titik-titik mana yang memang belum terrealisasi dan BGN langsung tentukan titiknya beserta dengan sekolahnya. Jadi jangan dikasih kepada pengusaha yang mengusulkan titik dan sekolah. Karena ini potensinya nanti dispute, itu satu. Yang kedua, ini berpotensi yang saya sampaikan kurang populis di mata para pengusaha dapur-dapur itu. Jangan kasih kesempatan kepada mereka untuk punya dapur umum lebih dari misalnya 5 atau 10. Karena gini, sekarang ini akhirnya saya mengkhawatirkan, ini kan ada 4.000-an ya Pak ya, yang mungkin akan di rollback. Nanti kalau kita kasih kesempatan, mereka akan bilang begini, oh kita sudah bangun 10%. Ya kita jangan ditutup dong. Nanti akhirnya berdebat tuh. Kalau yang sudah terbangun 100% oke. Tetapi terkadang ini nanti isunya, mohon maaf saya agak jauh, kayak di smelter. Jadi pada saat itu misalnya mau dikasih kesempatan sekali, mereka cuma bermain di angka data-data, oh bangun 10% dulu. Nanti nggak bisa dicoret. Bangun 15% nggak bisa dicoret. Ini jadi berpotensi nih Pak. Jadi harus ada kontrol. Saran saya, segera lakukan tindakan tegas. Karena tadi supaya serapan anggarannya terjadi. Yang menyebabkan serapan anggaran itu kecil karena tadi ada banyak oknum-oknum yang dia memanfaatkan masuk melalui sistem online dan dia memiliki lebih dari 10. Baik Pak Maman. 20. Kita tentunya berharap agar program makan bergizi gratis pemerintah ini dievaluasi dan menjadi program yang dapat menyehatkan dan juga mengatasi stunting yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih para narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Atmajaya dan Universitas Bakti. Saya Celia Alexandra. Terima kasih. Sampai jumpa.